selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran fisika kelas 11. Semoga kita dan kalian tetap sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Marilah kita akan coba mendalami hukum Pascal atau membahas contoh soal hukum Pascal. Hukum Pascal ini biasanya soalnya yang keluar adalah tentang aplikasi terhadap alat yang disebut dongkrak hidrolik. Skemanya seperti ini. Datanya biasanya dalam bentuk gambar. Ini adalah skema pompa hidrolik. Yang ini adalah piston kecil, yang ini adalah piston besar. Kemudian piston kecil ini biasanya disebut dengan A1 luasnya, dan piston besar disebut dengan A2 luasnya. Kemudian biasanya pertanyaannya adalah diantaranya adalah menanyakan berat benda ini yang bisa diangkat oleh dongkrak ini. Pertanyaannya misalnya, datanya jika luas penampang A1 10 dan luas penampang A2 adalah 40 cm kuadrat maksudnya, dan pada piston 1 atau piston kecilnya diberikan gaya 60 Newton. Tentukan berat benda pada piston A2, artinya ini yang ditanyakan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Gampang saja, bahwa menurut hukum Pascal, tekanan di sini dengan tekanan di sini, atau tekanan di sini dengan tekanan di sini adalah sama besar. Anggap saja di sini adalah P1 dan di sini adalah P2, sehingga P1 sama dengan P2. Kemudian kita tahu bahwa P1 adalah gaya F1 dibagi A1. Kemudian P2 adalah gaya F2 dibagi A2. Gaya F2 ini yang dimaksud bisa jadi gaya dalam bentuk berat benda pada piston kedua. Nah, sehingga yang dimaksud dengan yang ditanyakan ini adalah F2. Artinya berat benda dalam bentuk gaya, atau bisa diganti dengan W2. Kemudian bagaimana cara membuat persamaannya? Karena ini ditanyakan, maka kita buat persamaan dulu. Boleh, misalnya ini kali silang, yaitu F2 kali A1 sama dengan ini kali silang F1 kali A2. Sehingga ketika ini ditanyakan, maka F2 adalah F1 kali A2 dibagi A1. Ya, itu rumusan untuk menjawab berapa besar berat benda atau gaya berat atau gaya F2 pada piston yang kedua. Nah, kemudian jika datanya seperti itu, maka ini artinya F1 ini artinya 60 Newton. Kemudian A2 adalah 40 cm kuadrat, maksudnya ini 60 Newton. Kemudian dibagi A1 adalah 10 cm kuadrat. Nah, dalam perhitungan, karena ini adalah satuannya sama, tidak harus dirubah dalam bentuk sistem SI dalam bentuk meter kuadrat. Jadi nanti akan jadi pembagian yang nilainya 1, sehingga ini tetap tidak dirubah angkanya 1, dan tinggal 40 dibagi
kali 60. Berapa nilainya? Ini 40 dibagi 10 adalah 4 kali 60. Berarti nilainya sebesar atau seberat 60 kali 4, yaitu 240 Newton. Ya, inilah gaya berat benda minimal yang bisa diangkat, artinya F2 ini atau W2 sebesar 240 Newton dalam bentuk gaya berat. Ingat, ini adalah berat. Nah, kalau ingin dirubah dalam bentuk satuan massa, ini artinya ini dalam satuan massa M2, maka kita bisa juga membuat dalam satuan massa, sehingga massa M2 adalah 240 Newton. Nah, Newton dibagi, kita pakai gravitasinya pakai 10 meter per detik kuadrat, sehingga misalnya kita dapat dalam satuan massa yaitu 24 kg. Ini kalau dalam bentuk massa. Ya, itu saja. Sangat mudah, sudah barang tentu, tidak rumit. Nah, pertanyaannya berikutnya, biasanya pertanyaannya bisa terbalik. Artinya yang awalnya yang ditanyakan adalah misalnya di piston, berat di piston yang kedua ini atau F2 pada piston kedua ini, bisa jadi pertanyaannya adalah dibalik, adalah gaya. Nah, contoh misalnya ini skema pertanyaan yang berbeda. Misalnya berat benda sudah ditentukan nilainya 100 Newton. Artinya berat minimal yang bisa diangkat oleh dongkrak hidrolik ini adalah 100 Newton. Kemudian luas penampang A2-nya misalnya 20 cm kuadrat, dan luas penampang piston kecilnya atau A1-nya misalnya ini A1 5 cm kuadrat. Nah, pertanyaannya, berapa nilai gaya pada piston yang ini, atau sebut saja F1 atau F1 ini. Saya ulangi, pertanyaannya biasanya terbalik, bisa jadi pertanyaan adalah berapa gaya yang harus diberikan pada piston kecil ini, sementara gaya yang bisa diangkat, gaya berat yang bisa diangkat minimal pada piston ini senilai misalnya 100 Newton dalam bentuk berat. Dalam bentuk massa mungkin tinggal dibagi 10. Ini dalam bentuk massa adalah 10 kg dalam bentuk massa. Nah, pertanyaannya berapa nilai gaya yang harus diberikan. Nah, coba kalian kerjakan, kalian analisa supaya lebih paham dan lebih mengerti lagi dan lebih mahir lagi. Kalau seandainya kalian menjawab jawaban yang benar atau mengerjakan dengan benar, maka nilai gaya pada piston ini atau F1 ini akan diperoleh nilai 25 Newton. Saya ulangi, coba kerjakan, coba kalian analisa. Nah, kalau kalian mendapatkan atau menghitung atau mengerjakan dengan benar, maka akan diperoleh jawaban yang benar adalah senilai 25 Newton. Ya, coba dikerjakan atau dianalisa. Ya, sangat mudah, tidak rumit. Dengan catatan kita tetap mau belajar dan belajar terus. Segitu saja untuk pertemuan kali ini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas contoh-contoh soal untuk materi yang lain. Ya, terima kasih atas atensinya dan selamat belajar.